Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairu hudan huda Muhammad. Para mahasiswa STI PGRI Sukabumi yang Bapak banggakan, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada kuliah putaran keempat dengan materi hadis sebagai sumber hukum Islam. Ulangi materinya, judulnya adalah hadis sebagai sumber hukum Islam. Kita bahas terlebih dahulu pengertian hadis, pengertian sumber dan pengertian hukum. Kalau kita melihat ke Kamus Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, hadis ini adalah sabda, kata perkataan Allah, kata perkataan Nabi. Jadi hadis, sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam. Kemudian kaitan dengan pengertian sumber, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sumber tempat keluar zat cair atau juga asal dalam berbagai arti. Jadi sumbernya hadis ini dari Al-Quran, dari ilmunya Allah. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah ini adalah ucapan Al-Quran. Kemudian pengertian hukum. Hukum ini dari hakama yahkumu hukman, hakimun. Jadi hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Hukum juga sama dengan undang-undang. Hukum juga patokan tertentu. Hukum juga keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Itu pengertian hukum yang kita ketahui berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Para mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Kemudian hadis terbagi menjadi 3 bagian. Ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Hadis sahih berasal dari as-sahihu. As-sahihu, ditulisnya di sini as-sahihu. As-sahihu artinya sehat.
tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih yang berasal dari orang yang terpercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hadis sahih. Kemudian ciri-ciri hadis sahih itu ada berapa? Ciri-ciri hadis sahih ada 4. 1. Hadis sahih diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur. Perawinya jujur, terpercaya baik pengalaman dinnya atau agamanya, dan sempurna ingatan serta hafalannya. Itu ciri-ciri hadis sahih. Perawinya seperti itu. Kemudian yang kedua, para perawi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sanadnya harus sejaman. Jadi rentetan perawinya berarti harus sejaman pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawi pertama sampai dengan perawi terakhir. Itu hadis sahih. Kemudian yang keempat, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal, sigot. Sigot ini sama dengan ucapannya baik. Dalam artian adil dan dabit. Dabit ini artinya orang yang terkuat hafalannya. Orang yang terkuat hafalannya. Kemudian selanjutnya hadis dhaif. Dhaif ini sama dengan lemah, hadis yang lemah. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih, tidak ada. Dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Itu hadis dhaif. Jadi para mahasiswa yang Bapak hormati, itu hadis sahih dan hadis dhaif. Kemudian untuk lebih mengenal hadis dhaif ini banyak bertebaran berikut ini. 1. Hadis dhaif karena gugurnya rawi, tidak memiliki satu atau beberapa rawi yang seharusnya di dalamnya ada. Itu hadis dhaif. Yang kedua, hadis dhaif ini jenisnya terbagi beberapa jenis. Ya, pertama, hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis yang gugur rawinya, diakhiri sanadnya atau rentetan perawinya. Kemudian kedua, hadis munqati, yakni hadis yang gugur satu atau dua orang rawinya tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Jadi pada akhir sanadnya gugur. Gugurnya itu apa? Nanti ada sebagian setelah ini dijelaskan. Kegugurannya apa? Karena dia ini orangnya suka dusta dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hadis mu'dal. Hadis mu'dal ini hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan satu sanadnya. Kemudian yang keempat hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini hadis yang gugur satu rawi atau lebih yang di awal sanadnya. Bisa juga bila semua rawinya digugurkan, tidak disebut. Kenapa? Nah, di sini maksud hadis ini karena rawinya seorang pendusta, rawinya fasik, tidak dikenal dan berbuat bid'ah. Nah, ini ciri-ciri hadis dhaif.
orangnya atau perawinya pendusta, perawinya fasik, ada tidak dikenal orangnya suka bid'ah. Itu para mahasiswa yang Bapak hormati, yang Bapak cintai. Dalam artian hadisnya bukan berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut hadis maudhu. Kemudian ada hadis matruk. Apa hadis matruk? Perawinya pernah dituduh berdusta, maksiat. Perawinya suka bohong, suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti perawinya tidak iman. Itu hadis matruk. Kemudian ada hadis munkar yang selalu menyalahi perawi yang kuat. Jadi orangnya munkar. Kalau ada perawi yang kuat itu selalu disalahi. Kemudian ada hadis mu'allal. Hadis mu'allal ini yang menyembunyikan atau menjatuhkan pada sanadnya. Itu suka menyembunyikan yang benar atau menjatuhkan sanadnya, rentetan perawinya. Kemudian juga ada hadis mudraj. Hadis mudraj ini yang dimasuki sisipan. Banyak sisipan-sisipan yang selamanya bukan bagian dari hadis itu. Itu hadis mudraj. Kemudian hadis sad. Hadis sad ini hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis yang lain. Diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga terpercaya. Nah, itu hadis yang disebut hadis dhaif, hadis dhaif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadis hasan. Hasan berasal dari kata al-jamal, yaitu indah. Telah masyhur rawi-rawinya, sanadnya diterima oleh para ulama. Nah itu. Jadi hadis ini ya, ada tadi hadis sahih dengan ciri-cirinya, hadis dhaif dengan ciri-cirinya, dan hadis hasan. Berarti yang tidak perlu dilaksanakan oleh kita itu hadis dhaif. Karena hadis dhaif ini seperti tadi, orangnya banyak pendusta, orangnya fasik dan lain sebagainya. Yaitu orang-orangnya yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Tapi hadis sahih mah perawinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sehat, orang-orang yang jujur. Begitu hadis hasan. Perawinya, kemudian sanadnya diterima oleh para ulama. Oleh karenanya itu, saudara-saudara mahasiswa harus lebih jeli kita dalam menggunakan hadis. Ya. Karena banyak bertebaran hadis-hadis yang dhaif atau juga 40.000 hadis palsu. Jadi kita harus lebih jeli, harus lebih berpikir secara baik di dalam menggunakan hadis-hadis ini. Para mahasiswa yang Bapak hormati, kemudian karena ini sifatnya hukum Islam, berarti kita harus lebih memahami tentang hukum Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembukaan sholatnya, hadisnya menjelaskan tentang pembukaan sholat demikian. Miftahus sholat al-wudu.
wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Itu hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah. Ini merupakan sumber hukum Islam. Karena manusia hidup berarti harus melaksanakan sholat. Sholat tanpa wudhu tidak sah. Nah, karenanya kita tulis saja. Miftahus sholat Miftahus sholati al-wudu'u. Miftahus sholati al-wudu'u. Miftahus sholati al-wudu'u. Wa tahrimuha at-takbir. Kelihatan nih. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Ini ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pembukaan sholat. Miftahun ini sini adalah isim alat. Dari pataha yaftahu pathan, patihun maftuhun iftah, la taftah iftahun. Kalau kita tulis di sini iftahun dari pataha, yaftahu, pataha yaftahu pathan, pataha yaftahu pathan, patihun, iftah, la taftah, iftah la taftah, iftahun. Isi maftahun. Ingat tadi ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembukaan sholat ini. Miftahus sholati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Kunci pembuka sholat ini adalah wudu. Ingat, kunci pembuka sholat adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir, permulaannya takbir. Wa tahliluha as-salam, kesudahannya salam. Ingat, tadi miftahun isim alat dari pataha fi'il madhi kata kerja telah, yaftahu fi'il mudhari kata kerja lagi sedang akan, pathan masdar akar kata, patihun isim fa'il pelaku, iftah fi'il amar kata kerja,
perintah, la taqaf bil nahi, larangan, miftahun isim alam. Nah ini, jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa pembukaan sholat ini adalah wudu. Kemudian permulaannya adalah takbir dan kesudahannya adalah salam. Nih. Kemudian wudu ini hubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum. Jadi yang wajib ini ada 4 kata Allah. Pertama, fagsilu wujuhakum. Kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikunya, tangan kanan dan tangan kiri. Ketiga, famsahu bil usikum, kepala. Keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kakinya. Itu yang wajib, yang lainnya sunnah. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bahwa keutamaan wudhu ini diawali pertama baca Bismillahirrahmanirrahim kata Rasulullah. Ini rujukannya ke surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Nah, pertama ngambil air diambil, dibasuhkan ke lamuk kanan dan lamuk kiri, dan ucapan Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan air ini bersih untuk wudhu. Kemudian air diambil lagi, masukkan ke baham, dikumur-kumur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak memberatkan, gosok gigi dulu, karena nanti ditakutan ada makanan kecil waktu sholat termakan, jadi akhirnya sholat sambil makan. Nah, ambil air, masukkan ke baham 3 kali dengan ucapan, hati mengatakan, Ya Allah, air yang membersihkan baham hamba ini bersih, tidak bau, dan bersih tidak membicarakan orang lain. Tadi ingat kunci, tidak membicarakan orang lain, tidak memfitnah orang lain. Nah, itu dengan berkumur-kumur 3 kali. Kemudian air ambil lagi ke hidung, ingset bahasa ingset 3 kali. Katakan di hati, Ya Allah, air yang membersihkan kedua lubang hidung hamba ini, semoga 2 lubang hidung hamba ini tidak melakukan perbuatan yang dulumat menurut sunnah syaitan. Ya, jadi sunnah ulah cium-cium nak. Kemudian baru di situ fagsilu wujuhakum. Nah di sini fagsilu wujuhakum, mengambil air, karena ini wajah ini tungtung ini rambut ya. Ambil air, terus yang ini, yang tangan yang ini masuk ke sini. Nah, yang ini yang jempol masuk ke belakang. Jadi gini, terus 3 kali. Katakan dalam hati, Ya Allah, air yang membersihkan muka hamba ini, muka hamba ini dijauhkan dengan memandang perbuatan yang dilarang olehmu, Ya Allah. Muka hamba ini berwajahkan Al-Quran. Jadi tidak ada orang yang habis wudhu melihat orang lain, melihat perbuatan yang dosa, tidak. Karena udah dikunci. Setelah fagsilu wujuhakum 3 kali, wa aydiyakum ilal marafiq. Ambil air terus sampai siku ini. Ucapkan di hati, Ya Allah, air yang membersihkan tangan kanan hamba ini, tangan kanan hamba ini bersih
tidak berbuat dolim, tidak mencatat hal-hal yang buruk, tidak melaporkan orang lain. Itu udah kunci. Maka aman kita di rumah tangga, aman di masyarakat, aman di dunia, di Indonesia, kalau wudunya baik. Terus ambil lagi air ke tangan kiri. Ya Allah, air yang membersihkan tangan kiri. Tangan kiri ini juga tidak berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Setelah itu, pamsahu biruusikum. Ambil air, kurang dikit, langsung tarik ke sana. Katakan, ya Allah, air yang membasuh kepala hamba ini. Kepala hamba ini tidak memikirkan yang dilarang oleh Allah. Tidak memikirkan perbuatan yang rusak. Tapi kepala hamba memikirkan bagaimana hidup kami ini yang benar, keluarga kami ini yang benar, dengan cita-cita kami yang benar. Kemudian Rasul mencontohkan ke telinga. Ucapan lagi, ya Allah, semoga telinga hamba ini bersih, tidak mendengarkan curhatan orang lain, tidak mendengarkan omongan-omongan yang jelek. Makanya kalau kita mendengarkan orang yang sedang ngomongin orang lain, kalau nggak kuasa tinggalkan aja. Kalau berani larang. Itu. Ya. Nah, kemudian warjulakum bil kabain, kaki sampai mata kakinya. Ucapkan, ya Allah, air yang membersihkan kedua kaki kanan dan kiri ini. Semoga kaki kanan dan kaki bersih, tidak melangkahkan perbuatan kehidupan yang lumat menurut sunnah sayatin, yang selalu menebarkan kehidupan yang rusak. Nih, makanya diharapkan begitu kita habis wudu ini berdoa. Doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu contoh hadis, ya, hadis sebagai sumber hukum Islam. Contohnya itu saja, karena kita hidup sehari-hari ini harus sholat, ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh hadis yang kuat ini, hadis sahih, ya. Apabila kalian mau melaksanakan sholat, wudu ini bisa dengan air, kalau tidak air dengan banyak cara. Kalau kita sakit tidak bisa menggunakan air, kita ada di belakang atau di pinggir kita sedang sakit ini ada dinding, pakai dinding ya apa-apa. Itu di harapan. Makanya sangat tanda sekali bahwa hadis ini sebagai sumber hukum Islam. Kalau kita hidup selamanya memenuhi sunnah Rasul, berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasul ini menjadi panutan kita. Maka pernah Rasulullah SAW berhadapan dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan bahwa yang mulia ini para malaikat sudah mulia, para sahabat sudah mulia, hamba juga sudah mulia. Kemudian Rasulullah menangis. Siapa lagi yang mulia ini ya Rasulullah, kata sahabat. Begitu kami meninggal dunia, nanti ada orang yang cinta Rasulullah, yang rindu Rasulullah, yang melaksanakan sunnah Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang dibacanya, hadis-hadis yang dikuasainya sesuai hadis sahih dan perawinya yang sehat, maka itulah orang yang mulia.
Apakah kita bisa? Kita pada abad ke-21 sekarang, karena abad ke-7 Rasulullah berbicara, sayati fi akhir zaman khotun khotoni khotun an yamini khotun an simali wa hada bisabilillah. Rasulullah mengucapkan itu di atas unta sambil turun ke padang pasir menggambar bakal datang nanti akhir zaman. Khotun khotoni khotun an yamini khotun an simali wa hada bisabilillah. Ada yang jalan kanan jalan kiri mengaku Islam, tapi perbuatan-perbuatan tidak memenuhi sunnah Rasulullah, bahwa rodun ditolak. Yang benar adalah wahada fisabilillah. Ini yang benar, wahada fisabilillah. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang yang tak mau menyampaikan isi Al-Quran, orang yang mau hidup memenuhi sunnah Rasulnya, itulah orang yang dikatakan mukmin. Orang yang dikatakan tattaqun. Karena orang yang demikian secara islah, secara muslih, secara ikhlas melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kepada para mahasiswa yang menyimak video ini, dari mulai sekarang robah sikap kita. Kalau ada sikap kita yang buruk, hijrah, pindah kepada sikap yang benar. Yuhrijuhum minadulumat ilan nur, keluar dari kehidupan dulumat menuju kepada kehidupan nur. Ya. Dulumat itu poek, nur itu caang, nurnya Allah. Oleh karenanya, kalau di Islam ini sallama yusallimu islaman, Islam ini membuat keselamatan, membuat ketentraman, ketenangan. Kalau umat Islam tadi dibentuk dirinya, dikunci dirinya seperti tadi, miftahu sholat al-wudu, dikunci wudunya yang benar, tidak akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Perbuatannya akan baik, dirinya akan selalu tenang, akan selalu baik, keluarganya akan selalu tenang dan akan baik. Begitupun di lingkungan masyarakatnya juga akan baik. Kalau wudunya tadi dikunci, lidahnya, mulutnya dikunci, dalam artian tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, itu. Kalau mahasiswa lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, ucapanlah yang ilmiah. Jangan menyindir orang lain, jangan membicarakan orang lain, ucapan yang benar, ilmiah. Ceritakanlah ilmu Allah, ceritakanlah pelajaran-pelajaran yang akan diterima oleh para dosennya, diskusi. Nah, itulah hasil wudu. Nah, kemudian memandang, pandangan kita harus baik, pandangan kita ini harus benar. Jangan memandang yang lain, ada yang lewat, pandang kemudian dibicarakan, jangan. Nah, berarti wudunya belum beres ya. Karena sudah menyatakan di wudu tadi, diucapkan, kemudian hidung, muka, telinga, tangan, kaki sudah menyatakan hidup akan berbuat baik. Nah ini ya, mengharapkan Bapak menghimbau kepada seluruh mahasiswa yang menyimak pendidikan agama Islam ini senantiasa sedikit-sedikit berubah. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber dari segala sumber hukum. Ilmu apapun ada di Al-Quran. Kenapa tidak tahu? Karena kita tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Semua ada. Ya. Semua sumber hukum ada di Quran. Oleh karenanya, hadis ini adalah ucapan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena kembalikan kepada umatnya, maka ucapan, perbuatan, dan perbuatan harus memenuhi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami Bapak sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tawakal, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua. Dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.